Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang dimana hari ini kita semua bergembira. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa menghadiri di majelis-majelis mulia yang sekarang sudah mulai banyak offline atau bertatap muka. Kita bisa menghadiri kajian-kajian ilmu sehingga kita bisa menambah sakofah di dunia Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salam dan sholawat senantiasa kita sampaikan juga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para sahabiah, dan kepada para ulama-ulama yang senantiasa memperjuangkan Islam hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang di dalamnya yang juga memperjuangkan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya, Yuli Umurifda, ingin menyampaikan satu topik yang bisa ibu-ibu simak, yaitu tentang kuah ruhiyah. Apa itu kuah ruhiyah? Di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita memperkuat ruhiyah kita, yang seharusnya ada pada diri setiap muslim. Kuah ruhiyah adalah kekuatan yang lahir dari keimanan, yaitu keimanan kita kepada Allah. Kekuatan yang lahir dari keyakinan kita kepada Allah yang akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Apa sih kuah ruhiyah itu? Kita harus ngapain? Nah, di bulan Ramadan ini, kekuatan ruhiyah itu kita bisa jalankan, yang dimana amalan-amalan yang biasa di bulan lain itu tidak begitu banyak pahala yang kita dapatkan, tapi di bulan yang mulia ini banyak sekali kegiatan ibu-ibu yang bisa dilaksanakan untuk menambah kuah ruhiyah tadi. Yang pertama, seperti misalnya sholat, itu akan ditambah nilainya oleh Allah. Tadarus, zikir, berdoa, dan kemudian yang paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika kekuatan iman kita semakin kuat, maka di bulan-bulan yang akan datang atau di bulan-bulan berikutnya itu akan membekas di hati kita. Dan spiritual kita akan semakin kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kekuatan ruhiyah ini adalah salah satu penyebab kemenangan umat Islam, yaitu di mana pada saat Perang Badar di masa Rasulullah, di bulan Ramadan juga di tahun kedua Hijriah, dimenangkan oleh kekuatan Islam, yaitu dengan kekuatan Ramadan tadi, yaitu ditambah dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, secara fisik, pada saat di bulan Ramadan memang itu menjadi lemah karena kita tidak makan, tidak minum, dan mungkin juga kurang istirahat. Tetapi pada diri kaum muslimin itu sudah terpancar di hati mereka dan sudah tertanam di hati mereka agar dengan izin Allah mereka dikuatkan secara fisik maupun secara ruhiyah. Dan inilah yang akhirnya memenangkan kekuatan di perang Badar tadi di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah, yaitu di mana pada saat berjihad di perang Mu'ah, yaitu Abdullah bin Rawah memotivasi kaum muslimin saat itu. Dengan motivasinya beliau berkata, "Wahai kaumku, sungguh perkara yang kalian takuti kematian adalah menjadi tujuan kalian dan berjihad di jalan Allah. Kita tidak akan menghitung dengan bilangan. Tetapi kekuatan banyaknya jumlah kita itu tidak penting. Yang menjadi kekuatan kita adalah karena hanya ada kebaikan dan juga ada pahala, dan juga tujuan mereka saat itu dimotivasi oleh dengan terwujudnya mati syahid. Karena itulah tujuan para sahabat ingin mengikuti perang-perang di masa Rasulullah." Ibu-ibu sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pada kekuatan ruhiyah ini, sahabat Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah berkata,
Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan berbekal ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mengalahkan kita dengan material. Jadi kekuatan yang paling besar pada diri setiap muslim adalah kekuatan ruhiyah dibandingkan dengan kekuatan materi. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin banyak contoh yang telah diberikan oleh para sahabat, para nabiullah, bahwa mereka menyampaikan kepada kita semua, inilah momen di bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga kuah ruhiyah tadi. Mari bersama-sama mewujudkan kekuatan ruhiyah yang paling besar, agar apa? Di bulan-bulan yang lain kita bisa membekas di hati kita dan juga membawa bahwa diri kita adalah pribadi muslim yang paling baik. Baik, terima kasih. Begitu saja kultum hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.